Bismillahirrahmanirrahim. Pada ibu-ibu jamaah Majelis Sanggar Al-Quran yang saya cintai, semoga yang menjawab salam saya, harapan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga kelak, Allah ijabah. Ibu-ibu yang berada pada sebuah majelis yang semoga Allah senantiasa berkahi, mereka yang menjawab salam saya, semoga Allah berikan rahmat, kasih sayang, cinta, dan keberkahan pada kehidupan ibu-ibu dan keluarga. Ibu-ibu yang menjawab salam saya, semoga Allah senantiasa permudahkan segala urusannya. Allah jadikan sisa umurnya menjadi keberkahan. Dan Allah jadikan setiap rizki yang Allah tambahkan pada diri dan keluarganya menjadi wasilah untuk dalam rangka lebih taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jawaban yang bersemangat seakan-akan menjadi jawaban atas kerinduan dan harapan. Semoga jawaban itulah yang insya Allah menjadi kata pertama kita saat memasuki gerbang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ya Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini Ibu-ibu sekalian, sebagaimana tema yang diamanahkan kepada saya diminta untuk mengajak ibu-ibu, ya, mengajak ibu-ibu untuk duduk sebentar, mencoba untuk menapak tilasi, sekaligus juga untuk mengenal lebih dalam dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Rasa cinta yang pernah ada dan selalu ada. Mudah-mudahan dengan kita duduk bersama pada saat ini, Allah berikan kepada kita tambahan cinta. Dan tambahan cinta itu insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan sebagai kelayakan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencintaiku, barang siapa yang bersalawat untukku, semakin banyak dia bersalawat, maka semakin dekat dia denganku. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Izinkan saya yang mungkin mengajak ibu-ibu yang bisa berselawat Tibil Qulub bisa mengawalinya ya Bu ya, sebelum kita masuk dan mendalami tentang begitu indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah dengar dan sudah bisa salawat Tibil Qulub? Yang disanggar Al-Quran mana suaranya? Ya Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah saya bilang sama Bu Sri ketika awal saya diminta untuk memberikan tema itu. Jujurnya tidak kuat ya, karena memang mengingatnya, bersalawat untuknya melibatkan ruh, melibatkan hati kita.
Maka sungguh kerinduan itu semakin mendalam kepada Rasulullah SAW. Apalagi ketika Rasulullah mengulang-ulang bahwa barang siapa yang tidak melewati harinya dengan bersalawat untukku, maka salawat itu tidak akan pernah sia-sia. Baik ketika kemudian dia berada di dunia, begitu juga ketika dia memasuki akhirat. Karena salawat itu bukan hanya sekedar lagu biasa. Karena salawat itu bukan cuma sekedar kata-kata biasa. Karena salawat itu bukan cuma sekedar keagungan yang disampaikan oleh seseorang kepada yang dicintainya dengan hal yang biasa. Tapi salawat itu akan memberikan asar pada hati kita, menumbuhkan cinta, dan mengundang syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang di Sanggar Mardani, mau mencobanya sekali lagi? Sambil kita libatkan hati ya, supaya kita makin bisa menghayati setiap uswah hasanah yang nanti kita akan diskusikan sebentar lagi. Boleh? Mana suaranya? Boleh, Ibu-ibu? Silakan dibuka. Nggak apa-apa Ibu-ibu ya, sambil kita mungkin memasak ya, apalagi kita sedang sakit, kita sedang mungkin memiliki penyakit-penyakit jiwa ya, atau mungkin penyakit jiwa itu bukan berarti kita gila, bukan, tapi kita sedang emosi, kita sedang duka, kita sedang galau, maka ya selain tilawah ya zikir, tidak ada salahnya juga kita memperbanyak salawat ya. Nah, ini salah satu selawat ya, walaupun mungkin hadisnya memang tidak roji ataupun tidak sahih, tapi untuk berselawat tidak ada masalah ya. Mari Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang sungguh luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa dipadankan ataupun disandingkan dengan kekayaan apapun yang berupa materi di dunia. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari atas iman yang mendalam, yang kemudian melahirkan cinta kepada apa-apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada amal-amal yang dapat lebih mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa itu ada di dalam diri kita dan senantiasa bertambah, tumbuh, kembang, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan hadiah dari Allah yang sangat luar biasa. Bersyukurlah kita kepada Allah saat setiap hati yang kemudian diberikan oleh Allah ilham untuk terus membersamai Allah, untuk terus membersamai Rasulullah, untuk terus membersamai Al-Quran, dan untuk terus merasakan haus melakukan amal-amal kesolehan. Bersyukurlah ibu-ibu, karena tidak semua orang Allah berikan kenikmatan seperti itu. Dan hal ini menjadi sebuah kenikmatan juga kepada kita, karena kita
Allah berikan lagi kesempatan untuk mengenal baginda Rasulullah SAW. Mengenalnya tidak akan pernah hilang rasa haus kita tentang bagaimana akhlak dan perilaku beliau. Semakin mengenal, semakin kita pengen tahu. Semakin mengenal, semakin kita pengen lebih mencintainya. Semakin mengenalnya, semakin kita ingin menginternalisasikan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Bagaimana tidak? Rasulullah adalah sosok yang mendapatkan kemuliaan sejak beliau ingin dilahirkan. Rasulullah adalah sosok manusia yang ketika awal ingin Allah lahirkan di muka bumi ini, alam semesta merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah adalah sosok manusia yang sangat istimewa. Kelahirannya sangat ditunggu dan sangat dinanti. Sampai-sampai diceritakan ketika malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dilahirkan, burung-burung pun bahagia sehingga mereka melantunkan lagu dari suitan-suitan burung itu dengan lagu-lagu yang bukan hanya itu, malam, bulan, gemintang, semuanya seakan-akan berbahagia, menampakkan pendar cahaya, ya, dan cahayanya itu sangat-sangat indah. Malam-malam itu penuh dengan kilatan cahaya yang memancarkan dari makna-makna kemuliaan atas lahirnya seorang manusia yang kelak akan menjadi cahaya di muka bumi ini dan juga cahaya di akhirat kelak. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika kita memilih menjadi umatnya, ya, membayangkannya, ketika kemudian Rasulullah dari lahirnya saja sudah sangat dinanti, sudah sangat dirindu, sudah sangat dicinta, memunculkan kebahagiaan. Lahirnya itu sudah memunculkan kebahagiaan. Bukan hanya itu, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam Al-Quran hanya ada satunya ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kemuliaannya itu begitu luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian, ya, kita yang kemudian tadi seperti saya katakan menjadi umat Muhammad, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak merasakan kebahagiaan itu? Bagaimana mungkin kita tidak merasakan kemuliaan yang juga kita dapatkan? Karena sosok yang kemudian kita jadikan sebagai qudwah hasanah kita, sosok yang kemudian menjadi ittiba kita, itu adalah sosok yang luar biasa, yang sampai-sampai Allah mencintainya dan berselawat untuk. Ya, jadi kita nih, yang pengen mendapatkan cahaya dari Rasulullah, yang pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah, bagaimana mungkin kalau kita pelit hari-hari kita daripada berselawat? Allah saja yang menciptakan Rasulullah, yang memuliakan Rasulullah, yang menjaga Rasulullah, ya, yang merawat Rasulullah, itu saja berselawat kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin kita yang pengen mendapatkan selawat dari Rasulullah, kita yang pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melewatkan hari-hari kita dari berselawat kepada Rasulullah, melewatkan hari-hari kita dari berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibu-ibu seperti itu? Ya, karena ya bisa dilihat tadi ya. Ini saya mulai sedikit ya dengan silsilah. Saya ingin menunjukkan betapa Rasulullah ini adalah manusia pilihan. Alam semesta, ya, alam semesta sudah menanti Rasulullah, seseorang makhluk agung, manusia yang sangat agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan cahaya kepada alam semesta ini. Dan ternyata Allah pun menyiapkan bahwa Rasulullah pun berasal dari silsilah yang juga istimewa. Ya, panjang sebenarnya ya ibu-ibu kalau kita lihat silsilah Rasulullah ini. Ya. Tapi bagaimana kita lihat di situ ada tanda-tanda biru ya, bahwa Rasulullah memiliki hubungan langsung dengan Nabi Allah kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam.
ya. Jadi ada silsilah atau ada nasab yang langsung kepada Nabi Allah Khalilullah, ya, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Walaupun kalau kita telusuri dari Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian ayahnya Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muthalib dan seterusnya, ya, sampai kepada yang biru, mungkin ibu-ibu bisa melihat itu sampai ke Adenan, ke atasnya itu, ya, ke atasnya itu banyak, bukan banyak, ada beberapa pendapat, ya, terkait kerajihan atau aliran nasabnya seperti apa, ya. Tetapi kalau kita lihat secara kesepakatan ulama bahwa, ya, nasab Rasulullah kepada Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihi salam itu tersambungkan dengan indah. Artinya apa? Artinya memang Allah telah memilih Rasulullah bukan dari golongan yang biasa-biasa. Allah memilih Nabiullah, ya, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersambung dengan orang-orang yang telah mewariskan jejak-jejak kemuliaannya di muka bumi. Dan Allah memilih Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari manusia-manusia mulia yang telah menorehkan kemuliaan berupa dakwah ilallah di muka bumi. Ya. Jadi kita ini bersambung, ibu-ibu. Kita memiliki qudwah, kita memiliki contoh, kita memiliki uswatun hasanah dari sosok yang bukan biasa-biasa, tapi sosok yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan manusia yang pada saat ini ada. Ya. Jadi jangan sampai kita mengalami keraguan sedikit pun terkait dengan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah kelahirannya mulia. Sebelum kelahirannya pun mulia. Bahkan setelah kehidupan daripada Rasulullah tetap memberikan kemuliaan dan atsar yang luar biasa kepada umatnya dan juga umatnya. Maka oleh karenanya ibu sekalian, ya, dari situ, ya, dari kemuliaan tadi, mulai daripada nasab Rasulullah SAW, ya, sampai kemudian Rasulullah dilahirkan dari seorang ibu yang luar biasa, dari seorang ayah yang luar biasa, terjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kemudian Rasulullah lahir memancarkan dan memberikan aura cinta kepada alam semesta ini, sehingga wajar cintanya yang begitu dahsyat. Cinta Rasulullah yang begitu dahsyat kepada umatnya, itu kemudian mendapatkan balas cinta Allah dan para kaum muslimin dan kaum mukminin. Bagaimana tidak? Belum pernah ada ceritanya. Ketika ada seorang Rasul, ketika ada seorang manusia yang sampai-sampai ada orang yang kemudian mengorbankan nyawanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai ada manusia lain yang begitu cintanya kepada sosok manusia ini, rela mengorbankan nyawanya. Bahkan seorang sahabat bernama Thauban, ketika satu saat dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, wajahnya kusut masai. Tiba-tiba langsung sakit seperti orang yang sedang memendam rindu luar biasa. Sampai kemudian ketika itu Rasulullah bertemu dengan Thauban ini. Dan kemudian bertanya kepada Thauban, ya Thauban, ada apa denganmu? Kenapa engkau begitu kelihatan kurus? Kenapa wajahmu kelihatan galau, sedih? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak sakit? Beberapa hari aku tidak menjumpaimu. Aku takut ya Rasulullah. Aku takut bahwa aku tidak bisa lagi bertemu denganmu. Kenapa? Karena aku membayangkan nanti di akhirat antara aku denganmu, dengan amal-amalan yang aku lakukan, dan dengan kedudukanmu yang begitu mulia, aku takut. Pasti aku tidak bersama sekedudukan denganmu, dan aku tidak bisa melihat wajahmu kembali. Jadi berhari-hari Thauban tidak berjumpa dengan Rasulullah saja sudah memunculkan rasa ketakutan dan kerinduan yang mendalam. Yang itu kemudian disampaikannya kepada Rasulullah. Aku takut ya Rasulullah. Aku takut aku tidak bisa berjumpa denganmu. Aku tahu pasti di kedudukanku di surga itu pasti mungkin belum tentu aku masuk surga, tapi andai pun aku berada di surga, pasti kedudukanku jauh dengan kedudukan. Maka disitulah Rasulullah berkata, sesungguhnya seseorang
akan bersama dengan orang yang dicintai. Ketika Sauban mendengar kata-kata itu, dia sangat berbalik. Dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah, yang cintanya kepada Rasulullah, sampai-sampai ketika kemudian ya, mendengar Rasulullah dalam keadaan sekarat, dia keluar daripada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang kepalanya dan kemudian berkata, ya Allah, andaikan aku tidak dilahirkan oleh ibuku, betapa besarnya musibah ini. Bagaimana mungkin aku berpisah dengan kekasih yang selama ini memberikan cinta kepada. Sambil menangis, Bilal bin Rabah mengatakan dan mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sekarat. Dia mengatakan tidak ada musibah terbesar, bahkan dia tidak ingin dilahirkan pada saat itu. Bahkan ibu-ibu juga mengetahui saking cintanya kepada Rasulullah. Saat satu hari ya dekat dia merasakan ajalnya begitu dekat, bukan kesedihan yang dia rasakan. Bukan kesedihan yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah saat dia merasakan bahwa waktunya berjumpa dengan Allah semakin dekat. Tapi dia berkata kepada istrinya, ya istriku, sesungguhnya aku bahagia sekali. Sesungguhnya aku senang sekali hari ini. Kenapa ya suami? Karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan kekasihku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya ibu juga mengetahui, sebelum Bilal bin Rabah wafat ini kan ada cerita di mana saat beliau bermimpi dengan Rasulullah, Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah dalam mimpinya, ya Bilal, tidakkah kau rindu untuk bisa bersilaturahim lagi dengan? Kemudian datang lagi Rasulullah, ya Bilal, tidakkah engkau rindu ingin bercengkrama lagi dengan kami di sini? Sampai kemudian akhirnya Bilal bin Rabah bangun dan seketika dia menyiapkan perbekalan untuk kemudian kembali ke Madinah. Untuk apa? Langsung dia menuju ke makam Rasulullah SAW. Dan ketika cucu Rasulullah Hasan dan Husain bertemu dengan Bilal bin Rabah, dia meminta kepada Bilal untuk kemudian berazan kembali sebagaimana dulu dia pernah berazan di masa Rasulullah. Karena setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah hijrah dan tidak mau lagi azan di masjid itu. Kenapa? Karena membayangkan Rasulullah saja beliau tidak sanggup. Hingga untuk terakhir kalinya Bilal memenuhi permintaan daripada cucu dan para sahabat ketika itu untuk berazan. Tetapi belum sempat azannya itu habis. Ketika kemudian mengatakan dan melakukan kata-kata salawat. Ketika mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah SAW, saking tidak kuatnya beliau menahan rindu, dia pun pingsan. Dan setelah itu tidak lama, kecintaannya, kerinduannya terbalaskan dan terobati. Ketika wafat, menjemput ibu. Kebahagiaannya berjumpa dengan Rasulullah terpenuhi. Begitulah cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Karena sesungguhnya Rasulullah itu begitu mencintai para sahabat, begitu mencintai umatnya, termasuk para sahabat ketika itu. Bahkan para sahabat ketika kemudian mereka ditanya, bagaimana hubungan engkau dengan Rasulullah? Setiap sahabat yang ditanya terkait dengan hal itu, mereka mengatakan bahwa sahabatnya adalah Muhammad. Orang yang paling dekat dengannya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cinta yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada para sahabatnya ketika itu. Maka wajar cintanya tulus mendapatkan balasan dari cinta Allah dan cinta kaum muslimin yang begitu dahsyat. Insyaallah, inilah Rasulullah SAW. Cintanya tidak pernah bisa dibandingkan dengan cinta biasa. Kenapa? Karena dia bukan manusia biasa. Cintanya tidak pernah bisa disandingkan dengan manusia lainnya.
Karena cintanya itu cinta langit. Cintanya itu berenergi langit. Cintanya itu tak pernah kehabisan energi. Kenapa? Karena cintanya tidak pernah ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk umat. Dia selalu punya cinta untuk umatnya, Masya Allah. Bahkan kepada umat yang tidak pernah, bahkan belum membalas cintanya. Seperti penduduk Taif. Ketika Rasulullah SAW datang kepada penduduk Taif, ingin menebarkan cinta, ingin menebarkan dakwah. Tetapi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW adalah pukulan batu, pukulan kotoran, dicaci, dihina, bahkan diusir. Sampai-sampai ketika itu Gunung Uhud mengatakan, ya Rasulullah, andaikan engkau izinkan aku untuk meletuskan diriku, maka akan aku meletuskan. Karena aku udah nggak tahan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh mereka kepadamu, ya Rasulullah. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah ya, dengan cintanya tadi, nggak pernah ada syarat dan tidak pernah ada ketentuan. Rasulullah kemudian berkata, jangan. Sungguhnya aku berdoa. Semoga, mungkin bukan dari mereka sekarang, semoga dari anak keturunannya ya, akan menerima dakwahku, dan bahkan kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang menyeru kepada dakwah ilah. Tidak ada benci, tidak ada dendam, yang ada adalah cinta. Sesungguhnya kata Rasulullah, mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Ini bukan cerita agung yang hanya menjadi wacana buat kita, ibu-ibu sekalian. Tetapi ini adalah qudwah hasanah, sebaik-baik contoh. Yang andaikan kita sebagai umatnya yang penuh cinta dan ingin mendapatkan syafaat dari beliau, harusnya mencontoh beliau seperti ini. Bahkan bukan hanya itu, cintanya yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan cinta biasa. Ini ditunjukkan. Cinta kepada umatnya yang tidak pernah bersyarat dan tidak memiliki ketentuan apapun. Ditunjukkan. Apa yang kemudian Rasulullah lakukan untuk kita, Ibu? Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan Aisyah. Ketika itu Aisyah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah Aisyah. Ampunilah dosa yang sekarang dan dosa yang kemudian. Sampai seperti itu. Ampunilah semuanya, yang sekarang sama yang kemudian. Dosa yang dilakukan yang sekarang dengan yang kemudian. Semoga engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Aisyah tersenyum, merona pipinya gitu ya. Rasakan senang didoakan oleh sosok yang tidak pernah terhalang doanya. Pasti diijabah oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau suka mendengar doa itu? Ya Rasulullah, aku menyukai. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap sholat, aku tidak pernah melepaskan doa seperti ini yang aku lantunkan untuk umatku. Bukan hanya umat yang sekarang, tetapi umat yang ada nanti setelah aku. Dan mereka tidak pernah melihat wajahku dan tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka melakukan sunnah-sunnah. Jadi kita ini didoakan terus oleh Rasulullah, bahkan sebelumnya. Sebelum kita ada pun sudah mendapatkan doa Rasulullah. Belum lagi cinta Rasulullah lewat perilaku, dakwahnya yang kemudian tidak pernah rehat. Berupaya untuk terus menebarkan dakwah ini kepada siapapun. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi dicaci, dalam kondisi dihina, dilempar kotoran, Rasulullah tidak pernah mutung daripada berdakwah dan menebarkan cinta kepada umatnya. Hingga kita bisa merasakan cinta Rasulullah hingga saat ini melalui agama, melalui Quran yang beliau sampaikan kepada kita. Bahkan bukan hanya itu. Bukan hanya itu, ibu-ibu. Betapa kemudian kita menginginkan ya hal seperti ini untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah telah mencintai kita.
lebih bahkan daripada cinta kita sendiri kepada diri kita. Ini terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang detik-detik kematiannya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, sungguhnya hari ini adalah hari terakhirku di dunia dan hari pertamaku untuk masuk ke alam akhirat. Apakah engkau tahu ya malaikat Jibril? Tahu ya Rasulullah. Ya malaikat Jibril, tolong sampaikan kepadaku apa yang Allah siapkan untukku di akhirat. Kemudian malaikat Jibril dengan wajahnya yang penuh kebahagiaan dan penuh kelembutan kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saat ini ribuan malaikat, mereka telah berbaris rapih menyambut rohmu ke langit. Mereka telah menggunakan pakaian terbaik dari apa yang mereka miliki, para malaikat. Mereka berbaris, membawa minyak wangi, dan mereka sudah bersiap untuk menyambut rohmu di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, Alhamdulillah, syukurku aku panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku. Ya malaikat Jibril, sesungguhnya apa lagi yang telah Allah siapkan untukku? Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saat ini surga tengah menghias dirinya. Para bidadari sedang mempercantik diri. Sungai-sungai sedang disiapkan dan dialiri oleh air-air. Bunga-bunga dan buah-buah sedang merandumkan buahnya, dan semua itu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan. Rasulullah kemudian berkata kepada malaikat Jibril, Alhamdulillah, syukurku pada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepadamu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, apa lagi yang disiapkan Allah untukku ya malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, sesungguhnya ingin aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa sesungguhnya nanti kelak engkau adalah sosok yang akan memberikan syafaat kepada umatmu. Syafaat kepada makhluk, kepada manusia seluruh alam. Karena engkau akan menjadi saksi bagi para penduduk, bumi, manusia seluruhnya. Rasulullah menjawab lagi, aku bersyukur atas segala kenikmatan. Kemudian masih nampak wajah murung daripada Rasulullah, sampai kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang ingin kau tanyakan? Karena wajahmu masih kelihatan murung. Kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, apalagi yang dijanjikan Allah untukku, yang membuat aku merasa lega? Apa yang kemudian Allah akan berikan jaminan kepada umatku? Apa yang akan Rasulullah perlakukan? Apa yang akan Allah lakukan kepada umatku di sepeninggalan aku nanti? Bagaimana dengan umatku yang mereka masih melakukan ibadah haji? Bagaimana dengan umatku yang mereka kemudian masih melakukan tilawah sepeninggalku? Bagaimana dengan umatku yang mereka tetap melakukan puasa setelah sepeninggalku? Bagaimana dengan mereka ya Jibril? Tolong sampaikan kepada aku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berkata kepadaku dan ingin disampaikannya kepadaku. Sesungguhnya Surga diharamkan oleh makhluk manusia, bahkan Nabi, sebelum engkau dan umatmu memasuki surganya Allah terlebih dahulu. Insyaallah ini kita umatnya yang kadang-kadang mencintainya pun masih rombengnya bahasa. Cinta kita kepada Rasulullah pun masih berhitung.
Cinta kita kepada Rasulullah pun masih mengeja. Cinta kita kepada Rasulullah pun masih dalam proses. Kedudukan Rasulullah di dalam hati kita mungkin belum mencapai atau belum menempati tempat yang spesial di hati kita. Sehingga berselawat pun kita masih berhitung. Tetapi kita sudah Allah berikan jaminan. Karena kita adalah umat Muhammad Rasulullah SAW, bahwa kita yang akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia-manusia dari nabi-nabi yang lain. Mana ada manusia yang bisa memberikan jaminan seperti ini? Bahkan Rasulullah SAW dalam keadaan sakitnya sedemikian rupa masih memikirkan kita dan masih memikirkan bagaimana kita nanti sepeninggal beliau. Dan ketika Rasulullah mendapatkan jaminan dari Allah bahwa umatnya akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu sebelum umat yang lain, maka kata Rasulullah, saat ini aku sudah tenang untuk berjumpa dengan kekasih. Insya Allah. Insya Allah ya. Cinta yang luar biasa yang kita dapatkan bahkan sebelum kita mencintainya. Bukan hanya itu ibu-ibu. Bukan hanya itu cintanya Rasulullah kepada kita. Cintanya Rasulullah sebelum kita ada, saat kita ada. Bahkan Rasulullah SAW telah menunggu kita di Telaga Al-Kautsar. Ketika ada orang yang sibuk, paling sibuk di akhirat nanti mencari kita, di mana kita. Datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud lama kepada Allah, nangis lama kepada Allah, meminta kepada Allah apa, Bu? Meminta kepada Allah agar Rasulullah bisa menyelamatkan kita satu persatu. Rasulullah pulang balik, pergi balik menuju neraka, menyelamatkan kita, mengangkat kita, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diperkenankan dirinya mengangkat dan memberikan syafaat setiap daripada umatnya. Itu saja setiap hari. Padahal Rasulullah SAW sudah Allah berikan kenikmatan surga Firdaus. Tapi Rasulullah tidak merasa lena berada di sana. Kenapa? Karena dia belum melihat umatnya bisa dilihat satu persatu dan belum melihat umatnya bisa mendapatkan syafaat dan belum melihat umatnya berada di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sibuk di akhirat itu bukan suami kita. Yang sibuk di akhirat bukan anak-anak kita yang katanya mencintai kita, bukan. Yang sibuk di akhirat itu bukan orang tua kita yang katanya dari mata kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala untuk kemudian bisa memberikan, merawat kita, bukan. Tapi yang mencintai kita di dunia dan di akhirat adalah Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai ketika kemudian takdirnya kita melewati Siratal Mustaqim, siapa yang ada di ujung sana dan kemudian mendoakan kita? Salimna ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Siapa ibu-ibu? Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah cinta yang seperti ini? Adakah cinta dari seorang manusia kepada manusia lainnya yang bisa sampai tingkatan seperti ini? Enggak ada. Tidak ada. Sampai ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Terus berikan ampunan. Itu semua karena apa? Permohonan daripada Rasulullah SAW di setiap sholatnya, setiap hari, sepanjang hidupnya. Ya Allah, ampunilah umatku. Ampunilah umatku. Ampunilah dosa-dosanya yang sekarang dan yang kemudian. Itu doa Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, Masya Allah. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Ya artinya ada doa yang diijabah oleh Allah. Ada satu doa yang kemudian menjadi jaminan dan ini diijabah pasti.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan memanfaatkan itu untuk umat-umat mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah berdoa, setelah meminta ketika beliau berada di dunia ya, Rasulullah mengatakan, dan aku sembunyikan doaku itu sebagai syafaat untuk umatku nanti di akhir. Rasulullah masih ada cinta berupa doa yang menjadi jackpotnya sebagai jaminan buat umatnya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Ibu. Bahkan Rasulullah rela di dunia saja Rasulullah rela. Ya. Perilaku yang sungguh luar biasa. Yang telah merasa bahagia, yang punya rasa bahagia saat bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, untuk umatnya, walaupun harus mengorbankan dirinya. Sebagaimana kisah satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan para sahabat ketika itu, ya di malam hari. Masuk waktu Isya, kemudian sholat Isya, ya Rasulullah menjadi imam ketika itu. Para sahabat yang menjadi makmum di belakangnya itu merasa aneh dengan satu bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi itu semakin aneh, kok kayaknya aneh gitu. Ada bunyi-bunyi yang aneh. Ya, maka setelah kemudian selesai sholat itu, para sahabat penasaran. Apa ya sebenarnya bunyi-bunyi? Tapi semuanya hanya berpandang mata gitu ya. Kira-kira saling berpikir, siapa yang berani untuk bertanya kepada Rasulullah apa sesungguhnya bunyi-bunyi yang didengar oleh para sahabat ketika itu. Agak aneh bunyinya. Maka yang berani untuk kemudian bertanya kepada Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Kemudian Rasulullah berkata, "Enggak, saya tidak sakit, saya sehat-sehat." Kemudian Umar bin Khattab nggak puas dengan jawaban Rasulullah. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, tadi sewaktu sholat, kami mendengarkan ada bunyi-bunyi. Itu bunyi apa ya Rasulullah? Dan datang seakan-akan dari engkau." Kemudian Rasulullah SAW berusaha untuk menutupi. Tidak ada apa-apa. Aku dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian Umar berkata, "Tapi kami mendengar suara itu aneh dan datang dari engkau ya Rasulullah." Gitu. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah akhirnya, ya, ini Rasulullah begitu ifah ya, menjaga dirinya daripada meminta, menjaga dirinya daripada membuat orang lain khawatir. Rasulullah kemudian karena dipaksa oleh para sahabat ya, apalagi Umar nyecer terus begitu ya, ada Rasulullah berkata kepada para sahabat yang sudah menanti jawaban Rasulullah SAW. Sungguhnya itu bunyi daripada batu yang aku lilitkan di sekitar pinggang dan perutku. Karena aku lapar dan aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku makan. Ibu bisa bayangkan sosok seorang khalifah, presiden, pemimpin umat yang begitu dicintai oleh Allah. Kalau misalkan Allah mau, Allah berikan sebenarnya. Tapi Rasulullah nggak gitu. Dan kalau Allah Rasulullah mau, dia ngomong saja kepada para sahabat, pasti. Bahkan kan ada pilihannya dari kaum Quraisy ketika itu, pembesar kaum Quraisy ketika itu, agar Rasulullah tidak kemudian melanjutkan dakwahnya, mereka kemudian rela untuk mengumpulkan semua harta mereka, mengumpulkan semua wanita-wanita yang mereka miliki, yang cantik-cantik, itu untuk diberikan kepada Rasulullah. Bahkan mereka rela untuk menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin, tetapi Rasulullah nggak boleh berdakwah. Tapi kata Rasulullah apa? Andaikan mereka meletakkan bulan di tangan kananku, mereka meletakkan matahari di tangan kiriku untuk kemudian aku meninggalkan dakwah. Artinya apa? Diberikannya lebih daripada itu. Aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah. Begitu juga dengan ini. Ya. Kemudian Umar berkata dengan sedihnya, "Ya Rasulullah, engkau anggap apa kami?" gitu ya. Aku ini sahabat kau. Andaikan engkau berkata kepada kami, engkau meminta, akan kami berikan apa yang engkau mau, makanan lezat atau makanan apapun yang engkau mau ya Rasulullah, akan kami langsung berikan. Bagaimana pandanganmu terhadap kami ya Rasulullah? Lihat, nggak aji mumpung ya. Rasulullah nggak aji mumpung ketika kemudian
pengikutnya, followernya, umatnya yang begitu loyalitasnya, cintanya, apa aja. Jangankan harta, nyawa aja diberikan oleh para sahabat ketika itu. Tapi Rasulullah nggak begitu. Rasulullah itu menjaga ifahnya, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak, wahai umat. Aku tahu kalian tidak akan, ya. Aku tahu kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat untukku. Kalian pasti juga akan memberikan harta, bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta. Tapi Umar, ya, coba ibu perhatikan kata-katanya, Insya Allah. Tapi Umar, bagaimana nanti aku menghadap Allah? Dan bagaimana caraku menyembunyikannya jika sebagai pemimpin aku membebani orang yang aku pimpin? Rasulullah tidak mau membebani orang yang dipimpinnya, bahkan dengan hanya sepiring nasi. Ia lalu menambahkan, biarlah rasa lapar ini adalah hadiah Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang merasakan kelaparan di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau dulu Rasulullah itu lapar, Rasulullah itu menganggap sebagai hadiah dari Allah. Supaya apa? Supaya nanti umatnya sepeninggalku tidak ada lagi yang merasa kelaparan di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan hanya itu ya, ibu-ibu juga mengetahui dalam sirahnya Rasulullah SAW itu merasakan sakaratul maut. Kenapa Rasulullah merasakan sakaratul maut? Bukankah orang-orang yang beriman Allah mudahkan sakaratul mautnya? Tetapi Rasulullah rela merasakan sakaratul maut. Kenapa? Karena Rasulullah telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membebankan rasa sakit sakaratul maut kepada dirinya agar umatnya tidak lagi merasakan sakaratul maut yang luar biasa. Adakah manusia yang mengorbankan dirinya untuk manusia lain sampai sedemikian? Adakah manusia yang penuh cintanya demikian besar kepada manusia lain sampai seperti itu? Dia minta Allah tambahkan sakitnya sakaratul maut supaya umatnya tidak merasakan sakit sakaratul maut yang sesungguhnya, karena sudah diberikan kepada Rasulullah. Bahagianya luar biasa saat bisa memberikan kebahagiaan kepada umatnya, bahkan ketika itu dia merasakan penderitaan. Lalu bagaimana mungkin ketika kita tidak bisa memunculkan rasa cinta di dalam hati kita? Begitu kerasnya ke hati kita, sehingga kemudian hati kita tidak luruh saat mendengar untayan-untayan kisah yang menunjukkan cintanya kepada kita. Orang yang tidak pernah berjumpa dengannya, orang yang tidak pernah melihat wajahnya, tetapi cintanya kepada kita sudah beliau sampaikan dan terus beliau lakukan untuk kita. Begitu kerasnya hati kita kah sampai-sampai belum menjalar dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada satu, sesungguhnya yang membuat cinta kita mungkin belum tumbuh dan berkembang. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kunci. Memberikan satu kunci supaya cinta itu kemudian bisa berkembang dan tumbuh dengan indah. Apa kuncinya? Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kuncinya kata Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan cinta kepada Rasulullah? Ya. Kuncinya adalah iman dan cinta kita kepada Allah pun harus sempurna. Ya.
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita pupuk, maka bersamaan dengan memupuk cinta kita kepada Allah, maka ketika itu Allah akan memupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena ini kuncinya. Kalau ada orang yang belum merasakan cinta kepada Rasulullah, bisa jadi ada satu kunci yang belum dia buka dan belum Allah berikan kepadanya. Apa itu? Mahabbatullah. Karena Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah nih. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka mereka akan mencintaiku, mengikuti aku. Aku ini siapa? Aku ini adalah Rasul. Ya. Maka secara konklusinya apa? Cinta kita kepada Rasulullah akan menguat seiring ya, menguatnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini antara Allah dengan Rasulullah itu seiring cintanya. Maka nggak ada tuh ada orang yang cinta kepada Allah tapi dia tidak cinta kepada Rasulullah. Itu nggak mungkin terjadi. Itu berarti cinta kepada Allahnya salah. Ya. Atau ada orang yang begitu mencintai Rasulullah tetapi dia tidak mencintai Allah gitu ya. Kafir. Apakah mungkin itu terjadi? Nggak mungkin. Karena kunci awalnya qul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Maka berikan kedudukan istimewa Allah dulu di dalam hati kita. Munculkan rasa cinta kita kepada Allah dengan keimanan kepada Allah, mengenal Allah dan seterusnya. Maka beriringan dengan itu akan tumbuh juga rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka nanti kita masuk ya kepada poin berikutnya, kewajiban kita kepada Rasulullah. Tetapi memang ada satu introduction atau satu ungkapan atau satu tahap yang memang tidak boleh kita skip. Sebelum kita mencintai Rasulnya, kita harus mencintai Allah. Para sahabat, bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah, bahkan cintanya itu sampai mengorbankan jiwa mereka. Ya, seperti Tolhah ya, sampai diceritakan Tolhah itu seakan-akan orang yang syahid tapi masih berjalan di dunia. Kenapa? Karena Tolhah itu rela badannya menjadi perisai buat Rasulullah saat di perang Uhud. Tubuh Tolhah itu rela dijadikan perisai. Perisai, Ibu tahu kan ya? Kalau perang itu kan ada perisainya, ada tamengnya. Tolhah itu rela di perang Uhud menjadi perisai Rasulullah. Sehingga badannya menjadi kena sabetan pedang yang begitu banyak. Tapi beliau tidak pernah merasakan rugi dan kemudian tidak merasakan berat. Kenapa? Kecintaan. Bahkan bukan hanya kecintaan mereka mengorbankan dirinya, bahkan nyawa ibunya pun mereka akan korbankan untuk apa tadi? Untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Sumayyah saja, ketika dia ikut perang dan kemudian terluka saat mendengar Rasulullah SAW di perang Uhud, Rasulullah terdesak, Rasulullah wafat, dia langsung lari ya menuju Rasul dan kemudian menggunakan pedang itu ya untuk melindungi Rasulullah dan kemudian akhirnya dia rebah. Ketika kemudian dia bangun, dia tanya siapa? Bagaimana kondisi Rasulullah? Bagaimana kondisi Rasulullah? Aku tidak peduli dengan diriku selama Rasulullah selamat. Sampai seperti itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena cinta mereka kepada Allah pun begitu luar biasa. Sehingga bisa mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah pun yang dahsyat luar biasa. Maka oleh karenanya ibu-ibu ya, tadi kenali Allah, maka kita akan mengenali Rasulullah. Cintai Allah, maka kita akan mencintai Rasulullah. Ya. Maka ini dua bab yang tidak pernah boleh kita pisahkan. Maka syahadah kita kan gitu ya. Syahadah kita nggak terpisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak boleh kita hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah saja. Ya, nggak boleh itu. Kita harus komplit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nyambung. Ya. Karena ini istimewa banget gitu. Hanya orang-orang yang punya cinta yang luar biasa kepada Allah, mereka punya cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Tidak mungkin terjadi orang-orang yang tidak mencintai Allah, mereka bisa mencintai Rasulullah dengan tulus. Jika engkau belum merasakan rasa cinta kepada Rasulullah, cek.
mungkin saja cintamu juga kepada Allah belum tumbuh. Katakanlah, ibu-ibu sekalian, karena kita sedang membincangkan Rasulullah ya. Maka ya, kita berharap Allah terus memberikan kepada kita ilham ya untuk terus mencintai Allah, merendah cinta kita kepada Allah. Dalam rangka kita juga bisa merendah cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Dan cinta kita kepada Rasulullah itu ya bukan hanya sekadar mengagumi. Kewajiban kita memang mengagumi salah satunya, kagum, mengidolakan Rasulullah. Tapi bukan hanya sebatas idola dan mengagumi, karena bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Ahzab ya ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, demi sesungguhnya sudah ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah untuk dijadikan tauladan. Bukan untuk sekedar dijadikan wacana diskusi. Bukan untuk sekedar dijadikan cerita indah. Kalau saat ini ada ibu-ibu yang kemudian merasakan kekaguman, ya, indahnya kisah Rasulullah, mudah-mudahan kita tidak hanya berhenti pada tahapan itu. Karena Allah tidak menginginkan kita hanya menjadikan itu sebagai wacana. Dan ada kunci lagi yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjadikan qudwah Rasulullah itu terinternalisasi, diikuti oleh kita dalam perilaku kita. Ya, memang nggak bisa semua orang melakukan. Kenapa? Karena mereka ini harus punya kunci. Apa kuncinya? Siapa orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai qudwah hasanah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Adalah mereka-mereka yang satu. Apa itu? Yang punya harapan, punya cita-cita ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Ya, karena kalau mau mencontoh Rasulullah itu berat kalau kita pengennya mendapatkan keridhaan manusia. Ya, berat. Gimana nggak berat tadi? Masa ada gitu ya pemimpin yang kemudian lapar gitu ya. Kalau kemudian dapat ghanimah perang, itu semuanya diberikan kepada umatnya, yang disisakan hanya beberapa dirham untuk keluarganya. Ada masa ya kalau bukan mengharap keridhaan Allah, mau mencontoh Rasulullah yang kalau punya harta, bahkan bukan harta dari rampasan perang, harta punya istrinya ketika itu ya menikah dengan Khadijah, memiliki 2/3 harta yang luar biasa. Seluruh harta di Mekah ketika itu 2/3-nya itu milik Khadijah. Dari mulai kaya sampai kemudian jatuh miskin, hartanya digunakan buat apa? Hartanya digunakan untuk menolong kaum fakir miskin, menolong dakwah, memberikan bantuan kepada siapapun yang datang kepada rumah Rasulullah. Tidak pernah ada orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah datang ke rumahnya pulang dengan tangan hampa, itu nggak ada. Ya. Kalau bukan karena mengharap ridha Allah, berat emang mencinta Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, yang didapatkan adalah celaan gitu ya. Tapi dia membalas dengan doa dan kasih sayang. Berat. Makanya kata Allah yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah adalah mereka-mereka yarjullaha, ya, orang-orang yang mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah. Ya. Dan mengharapkan balasan itu bukan di dunia, tetapi mengharapkan balasannya di akhirat. Kenapa? Nggak nyampe kalau balasan di dunia. Ibaratnya seperti itu, walaupun kata Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan ganjar dengan kebaikan. Itu pasti gitu ya. Tetapi jangan sampai menjadikan harapan itu di dunia. Dan apa? Mereka nggak akan pernah bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kalau mereka nggak punya energi besar. Energi yang didapatkan dari mana? Wa dzakarallaha katsira. Energi yang didapatkan dari tilawah, ya. Yang sering tilawah itu dia sesungguhnya sedang mencas energi jiwanya dengan sumber yang paling besar. Ya.
Nggak bisa bagi mereka-mereka yang nggak pernah zikir. Berat. Kenapa berat? Karena memang orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu harapannya, balasannya itu bukan dunia, balasannya akhirat. Bersama dengan Rasulullah, merasakan surganya, balasan yang luar biasa, berlipat ganda dan sebagainya. Walaupun urusan di dunia pasti Allah akan kasih, ya pasti itu mah nggak usah didebat deh, karena Allah udah jamin. Tapi kan yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gimana kita nanti di akhirat gitu kan? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala yang berbuat kebaikan pasti Allah balas, siapapun dia, mau kafir, mau muslim gitu ya, yang berusaha pasti Allah kasih. Tapi masalahnya adalah kalau jaminan nanti Allah berikan kebaikan di akhirat belum tentu. Syaratnya apa nih? Menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, ya. Dan mereka tidak akan pernah bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah kalau mereka tidak yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi buat mengqudwah Rasulullah aja, Masya Allah ya, kita harus banyak tilawah. Kenapa? Energi, kita harus punya energi besar. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersama dengan yang sesuatu yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk kemuliaan berupa Al-Quran, maka tidak akan mungkin kecuali Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Jadi siapa orang yang mulia? Orang-orang yang berinteraksi dengan kemuliaan itu sendiri. Siapa? Apa interaksi dengan bagaimana? Interaksi dengan Quran. Interaksi dengan Allah. Interaksi dengan Rasulullah. Dan jadi ibu-ibu sekalian, mengqudwah Rasulullah bukan cuma tadi ya, mengagungkan, Masya Allah, kita sampai-sampai merasakan kegaguman luar biasa, cinta luar biasa, tapi hanya sebatas wacana. Ya. Dan satu lagi, kita tidak mencontoh hanya sekadar mencontoh sebagian dan kemudian meninggalkan sebagian daripada contoh Rasulullah. Enggak, kita harus mencontoh semuanya. Ya, mencontoh tadi akhlak-akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa, tapi juga mencontoh pada saat apa? Pada saat Rasulullah lupa, pada saat Rasulullah khilaf, ya. Kan Rasulullah itu memang maksum, tidak pernah melakukan maksiat, tetapi Rasulullah pernah lupa. Rasulullah pernah memutuskan suatu keputusan tidak tepat menurut Allah, kan pernah gitu ya. Tapi selalu dijaga oleh Allah. Kenapa? Melalui Allah ingatkan. Nah, kemudian kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah saat kemudian diingatkan oleh Allah melakukan kesalahan harus berlapang dada. Ya, ketika Rasulullah satu saat sholat, ya lupa kan harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ketika habis salam ada sahabat yang mengingatkan, ya Rasulullah, ya apakah kemudian ada perubahan rakaatnya pada saat ini? Ya, Allah telah menurunkan ayat baru sehingga sholat asar ketika itu jadi 2 rakaat. Oh, 2 rakaat ya kata Rasulullah. Bukan, sesungguhnya aku lupa. Kemudian Rasulullah mengajarkan, ya menambah lagi 2 rakaatnya dan menutupnya dengan sujud syahwi. Nah dari situ kan kita belajar kalau kita lupa, oh ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti itu. Dan kemudian mengajarkan apa lagi? Kehilafan-kehilafan yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa contohnya? Yang paling besar contohnya. Ya, di dalam surat Al-Anfal ayat 67. Itu cerita tentang tawanan perang. Ya. Cerita tentang tawanan perang. Ketika itu tawanan perang ya berhasil ditawan oleh Rasulullah, salah satunya adalah Suhail gitu ya. Dan ada beberapa ketika itu kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Ini Rasulullah aja yang udah maksum selalu dijaga kalau salah diingetin begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tuh tawadu. Rasulullah tuh selalu ngajak musyawarah. Padahal Rasulullah tuh jaminannya langsung Allah, tapi Rasulullah tawadu, ngajak musyawarah ya. Kemudian bertanya kepada para sahabat, ini mau kita apa ini tawanan? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya gimana kalau misalkan kita minta tebusan aja? Atau kemudian kalau misalnya mereka punya duit, ya tebusan dengan harta. Kalau mereka tidak punya uang, maka tebusannya adalah pemuda yang bisa kita kemudian manfaatkan untuk mendidik pemuda-pemuda kita belajar tentang ilmu pengetahuan, sehingga pemuda-pemuda kita bisa belajar ilmu menulis dan sebagainya. Ya. Sementara Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak setuju. Ini adalah musuh-musuh Allah, maka pancung mereka, bunuh mereka gitu. Ya. Dan Rasulullah cenderungnya dengan pendapat Abu Bakar yang lembut gitu ya. Rasulullah kan cenderungnya begitu ya. Sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anfal ayat 67 yang mengatakan, tidaklah patut bagi seorang nabi untuk kemudian mendapat tebusan. Ya.
Kalau engkau mau, Allah akan bisa memberikan harta yang lebih daripada itu. Ya, tapi itu adalah musuh-musuh Allah. Maka bunuhlah mereka. Ketika itu, Rasulullah tuh nangis berdua-duaan dan dia langsung cerita sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sungguhnya aku mendapatkan peringatan dari Allah. Aku ditegur oleh Allah. Karena aku lebih cenderung kepada pendapatmu daripada pendapat Umar. Dan mereka nangis berdua tuh. Ya, nangis berdua. Dan kemudian ketika Umar datang, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis berdua Abu Bakar? Kau ceritakan kepadaku. Kalau itu masih terkait dengan aku juga bisa nangis bersama dengan engkau ya Rasulullah gitu ya. Bagaimana akhlak para sahabat pun luar biasa lembutnya. Dan kemudian ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Umar, memuji Umar, ya Umar, andaikan pada saat ini ada azab dari Allah, sesungguhnya semuanya diazab oleh Allah kecuali engkau. Sampai seperti itu Rasulullah memuji Umar bin Khattab. Karena Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar. Ya Rasulullah jangan kayak begitu, apa gitu. Dan kemudian Rasulullah memanggil Umar dan memanggil para sahabat dan kemudian berkata, sesungguhnya aku ditegur oleh Allah terkait dengan keputusanku. Sesungguhnya pendapat Umar adalah lebih tepat. Kemudian Rasulullah membacakan. Bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin gitu ya, ketika ditegur dilakukan salah itu tuh dia bisa cerita ngomong di depan para sahabat, nggak merasa gengsi. Bahkan nangis dan kemudian berkata, ya Umar, andaikan saat ini semua penduduk bumi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena azab kecuali engkau. Sampai seperti itu. Dan akhlak para sahabat juga karena memang mereka baik ya, keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Mereka tidak kemudian, nah itu Rasulullah makanya ikut pendapatku gitu ya. Enggak. Umar bin Khattab kemudian ikut menangis, ya merasakan sedihnya Rasulullah SAW. Jadi begitu. Ini menjadi contoh buat kita. Bukan hanya itu. Rasulullah kan ada beberapa kali ketika Rasulullah dengan Ummi Maktum ya. Dengan Ummi Maktum. Ketika Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW ingin mendengarkan tausiah dari Rasulullah, ketika itu Rasulullah sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Sehingga ketika itu wajah Rasulullah agak masam. Makanya ayat keluar ya, turun ayat abasa wa tawalla. Anja'al ceritakan bermuka masam engkau. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala nggak boleh kayak begitu. Ya, nggak boleh kayak begitu ya Muhammad. Dia adalah seseorang yang buta yang dia ingin mendapatkan dakwah darimu. Maka engkau tidak boleh melebihkan satu orang itu walaupun dia adalah pembesar Quraisy. Dan Rasulullah itu ketika mendapatkan peringatan, kalau kita kan dinasehatin gitu ya, yang menasehati kan ada adabnya, harus diam-diam, nggak boleh dibuka-buka gitu ya, diam-diam gitu. Nah kalau Rasulullah ini mendapat nasihat dari Allah itu kan terbuka, gimana nggak tapaduknya Rasulullah? Gimana Rasulullah tuh nggak berlapang dada? Kita diajarin sama Rasulullah. Bahkan diulang-ulang kan, kita mengulang-ulang kan surat Abasa, kita mengulang-ulang tadi membaca surat Al-Anfal, bagaimana ketika itu Rasulullah hilaf ya. Tapi Rasulullah tuh Masya Allah sebagai pemimpin orang nomor satu, bahkan maksum pernah berbuat salah dan Rasulullah tidak pernah menutupinya dan kemudian berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku telah salah dan Allah telah menegurku. Maka sampai-sampai panggillah Ummi Maktum ke sini. Ketika Ummi Maktum datang, ya dilepaskan sorban Rasulullah, dibentangkan dan kemudian disuruhlah sahabat Ummi Maktum untuk duduk di atas sorban. Dimuliakan, insya Allah. Padahal dia pemimpin, nggak jatuh gengsinya ketika dia mengakui kesalahannya. Nggak jatuh gengsinya ketika dia menerima masukan daripada orang lain. Kita yang masih belum jelas gitu ya. Bahkan kita pun mungkin kadang-kadang diingatkan dengan cara yang tadi ya ditutupi dan sebagainya. Seringkali itu tadi. Nah, kita belajar. Pemimpin siapapun, apalagi pemimpin-pemimpinnya pemimpin dunia begitu ya. Yang ditegur nggak mau, bahkan kemudian nauzubillah ya. Yang ditegur malah kemudian dipenjara. Nauzubillah. Ya, Rasulullah seperti itu. Maka mengikut dua Rasulullah tadi, jangan hanya sebatas wacana. Kalau kita kemudian melakukan maulid Nabi, merayakan maulid Nabi, jangan cuma sekedar kita menjadikan itu sebagai wacana-wacana indah saja. Tapi bagaimana kita meminta kepada Allah agar kuduah-kuduah hasanah yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Tadi salah satu contohnya, hubungan misalkan tausiah ya, terima.
antara seorang suami dengan istri ketika istrinya mentausiahi suami, ketika suami mengingatkan istrinya, jangan dianggap itu sebagai bentuk menghina. Ya pastinya dengan cara yang baik ya, Rasulullah pun melakukan cara yang baik ketika dia menasihati seseorang. Ya. Tapi tadi, ya, jadikan diri kita itu lapang ketika kita diingatkan oleh orang lain, ya, ditausiahi oleh orang lain. Begitu juga dengan kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai orang miskin, ya, tidak kemudian apa namanya menghardik orang lain. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita ya berhati-hati dengan kata-kata kita, jangan sampai tetangga sahabat kita selalu terluka dengan kata-kata yang kita sampaikan gitu ya. Nah ini kan bentuk bahwa ketika kita mencintai Allah, maka kita adalah orang-orang yang berupaya untuk menjadikan Rasulullah itu akhlak kita seperti Rasulullah. Mungkin masih jauh, nggak akan pernah bisa menyamaikan, tetapi minimal tadi kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah sedikit demi sedikit. Sedepah demi sedepah, sejengkal demi sejengkal. Kenapa? Karena kita tuh mencintai Rasulullah. Kita pengen seperti Rasulullah. Kita pengen seperti sahabat Rasulullah. Kita pengen seperti orang-orang yang telah mencintai dan mengkuduh Rasulullah SAW. Tapi kita ingat, untuk mencontoh Rasulullah, kita perlu energi besar. Dan energi besar itu harus kita dapatkan dari kedekatan kita dengan Allah, dari kedekatan kita dan interaksi kita dengan Al-Quran, dan dari interaksi kita dengan zikir yang besar. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu dipenuhkan dan ditumbuhkan terus rasa harapan yang paling besar pada diri kita ketika kita ingin melakukan amal adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jadikan semua kisah Rasulullah itu sebagai rujukan diri. Makanya sering-seringlah buka sirah. Banyak sekali kisah-kisah indah yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Maka ibu-ibu sekalian, ya inilah kewajiban kita. Ya, fattabi'uni kata Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Barang siapa yang mencintai aku, mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah Rasul. Bagaimana cara kita mengikuti? Yang pertama, pasti kita mengimaninya. Ini kan menjadi iman ya, menjadi rukun iman kita, iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasulullah. Iman dengan segalanya. Ya, tentang kelahirannya, tentang bagaimana dia, bagaimana syafaatnya akan beriman, semuanya kita imani. Makanya kita perlu belajar apa yang perlu kita imani daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga di dalam surat As-Saff ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maukah engkau aku beritahukan apa perniagaan yang besar dan seterusnya. Kemudian mahabbah, mencintainya. Bagaimana mungkin kita bisa mencintainya kalau kita tidak mengenalnya dengan baik? Ya, maka sebelum kita bisa mencintainya, maka upayakan kita untuk mengenalnya lebih dalam, mengenalnya lebih jelas. Bacalah sirahnya, bacalah kisahnya. Sungguh kisah-kisahnya itu, membaca kisahnya saja menitikkan air mata. Ya, menitikkan air mata. Sendu, syahdu, Masya Allah. Apalagi kalau kita bersalawat ya dia, salawat aja. Ya, minimal 10 kali dalam sehari, itu Masya Allah. Kemudian, ta'zimuh, mengagungkannya. Kenapa perlu diagungkan? Karena memang tidak ada manusia seperti beliau tadi yang saya sudah jelaskan. Keagungannya itu telah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Allah yang merekomendasikan, ini loh manusia yang perlu engkau agungkan, ini loh manusia yang perlu diidolakan. Gak ada manusia lain yang direkomendasikan oleh Allah. Kalau kita pengen beli obat, kita selalu tanya sama dokter, kita selalu tanya sama ahlinya, obat apa yang direkomendasikan untuk kita konsumsi ketika kita sakit ini. Nah, sekarang yang merekomendasikan adalah zat yang memiliki alam semesta ini. Siapa yang kemudian direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, penjamin kehidupan, dia yang akan memberikan kehidupan kita di dunia dan akhirat, Allah. Dia memberikan jaminan. Kalau engkau mengikuti Rasulullah, engkau akan selamat dunia akhirat. Masa kita nggak mau gitu kan? Kalau engkau mengagungkan Rasulullah, maka Allah akan mengagungkan engkau. Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Ya. Dan bukan hanya sekedar mengagungkan, bukan hanya sekedar mencintai, tetapi berusaha untuk melakukan apa yang telah beliau rintis di dunia. Apa itu? Ya, menghidupkan agama yang telah beliau bawa sebenarnya. Menolong, membelanya tadi ya, sampai menyerahkan nyawanya sekali. Mencintai para pencintanya. Jadi aneh kalau ada orang yang tidak mencintai ulama, itu aneh. Ya. Ulama-ulama yang mencintai Rasulullah itu wajib kita cintai.
Kalaupun belum muncul rasa cinta itu di dalam hati kita, kita upayakan kita melakukan mencintai ulama karena ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Karena kita mencintai Rasulullah dan Rasulullah mengatakan cintai ulama, ya udah kita cintai. Kalaupun memang masih belum mengenal ulama itu misalkan begitu ya. Apalagi kalau kita udah kenal gitu, nggak ada alasan untuk kita tidak mencintai. Menghidupkan sunnahnya ya banyak sekali. Dan kemudian memperbanyak sholawat seperti tadi ya, Allahumma sholli sambil nyetrika ibu-ibu gitu kan. Kadang-kadang keterika termikir yang macam-macam ya, mikirin omongan orang, mikirin omongan tetangga, mikirin apa namanya wajahnya suami kok tadi pagi kayak begitu banget gitu ya, mikirin wajah tetangga kok ngomongnya kayak gitu, emang aku salah apa? Oh, dalam sholawat ya, menyejukkan hati ya, bahkan tadi menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan manfaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti manhajnya, ya, manhaj Rasulullah banyak sekali ya. Dan mewarisi risalahnya. Kita adalah pewaris risalah. Pewaris risalah itu bukan hanya mendokumentasikan risalah, bukan hanya kemudian mengumpulkan risalah tanpa kemudian kita menyebarkan sebagaimana Rasulullah telah menyebarkan kepada umat. Maka ketika kita, kata Allah Subhanahu wa taala dan juga kata Rasulullah, sampaikan balighni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat yang kita dengar dari Rasulullah. Karena kita bisa kemudian berislam sampai saat ini, ada perjuangan Rasulullah berdarah-darah mengorbankan jiwanya. Ada para sahabat yang telah berkorban untuk kita sehingga cahaya Islam itu sampai kepada kita. Ada para kaum tabi'in, bahkan orang-orang sebelum kita yang telah rela menyampaikan, mengorbankan jiwa mereka hingga cahaya Islam itu sampai kepada kita. Dan itu semua spiritnya adalah karena mereka ingin mewarisi risalah yang telah Rasulullah SAW berikan kepada mereka. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang juga mewarisi risalah, maka kita harus melakukan itu. Ya, sampaikan walau satu ayat. Maka demikian ibu-ibu sekalian sebagai penutup ya. Ini mungkin ibu-ibu sudah banyak yang nonton ya, tapi saya selalu setiap nonton ini rasanya tuh gimana ya? Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk terus ya tadi ya mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, menolong membela agama yang dibawa oleh Rasulullah, mewarisi risalahnya, ya, mencintai segenap jiwa kita, berupaya untuk bisa menjadi umatnya yang bisa memberikan senyum nanti di akhirat dengan amal-amal yang bisa membuat Rasulullah dan Allah bangga dengan kita. Amal-amal kita menunjukkan bahwa kita bangga dengan agama kita, bahwa kita bangga dengan Rasulullah sebagai panutan kita, bahwa kita bangga dengan Rabb yang telah merawat kita, menjaga kita, dan memberikan kenikmatan yang luar biasa hingga saat ini. Dan mudah-mudahan saat ini bisa menjadi penutup ya supaya kita agar kita bisa mengingat selalu gitu ya, walaupun mungkin kita punya kesibukan ya, tapi kita bisa mencontoh sungguhnya kesibukan beliau itu lebih sibuk daripada kita, tapi dia tidak pernah lupa dengan salawat. Apakah suaranya terdengar? Okumadınız paşa. Suaranya terdengar nggak? Niçin? Hünkârım. Mensubun biri sizin ona borcunuzun olduğunu söylüyor. Suaranya bisa didengar, Saraya Bu? kadar çağırttık. Bir miktarda para verdik. Lakin gitmedi. Nerede kendisi? Burada hünkârım. İçeri alınız. Emredersiniz. Veysel Efendi'yi çağırın. Apakah suaranya bisa didengar? Halo? Iya, terdengar Ustazah. Oh iya, baik. Buyur efendi, anlat derdini. Hünkârım, bana borcunuz var hünkârım. Size nereden borcum varmış evladım? Efendim, ben ticaretle uğraşıyordum. İflas ettim. Boğazıma kadar borca battım. Her gece yatarken Allah'a dua ederim efendim. Evladım, hünkârımız borcun nereden kaynaklandığını soruyor. Dediğim gibi, her gece yatarken Allah'a dua ederim. Dün gece rüyamda
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki, Hamidimize söyle, her gece getirdiği salat, selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim. Ne dedi, ne dedi? Hamidimiz Al evladım. Ne dedi, bir daha söyler misiniz? Hamidimiz Al evladım. Ne dedi, bir daha söyleyiniz. Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm ve Hamidimiz dedi. Al. Bir daha söyleyiniz evladım. Hamidimiz Al evladım. Evladım. Aldıklarınız yetmedi mi? yetti paşam. Borçlarımı hemen ödeyeceğim. Selametle. Hünkârım. Neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktım. Sen ne dersin paşa? Vallahi billahi tüm servetimi, saltanatımı istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk paşa. Masamın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz. Halt ettik paşa. Allah affetsin. Baik, ibu-ibu sekalian, itu sebagai penutup ya, insya Allah. Eh, kita yang mungkin kesibukannya tidak seperti Sultan Abdul Hamid, ya, yang mungkin bisa diexcuse bahwa kesibukannya, dan itu cuma sekali saja beliau tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah begitu mencintainya, ya, salawat-salawatnya itu begitu membuat Rasulullah notice ya, dengan Sultan Abdul Hamid. Itu juga dengan keimanan beliau yang luar biasa. Sampai-sampai akhirnya beliau mengingatkan ya melalui seseorang yang pada saat bersamaan sedang memiliki masalah. Ketika beliau saja tidak bersalawat sehari saja ya, rela untuk memberikan seluruh hartanya bahkan jabatannya sekalipun, kalau kita seperti apa gitu ya. Ya ini mungkin kalau seandainya belum ada hadir rasa kita, rasa seperti itu, ya mungkin ada yang perlu kita perbaiki tadi ya. Pertama kuncinya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mencintaiku maka ikutilah Rasulullah. Cintailah Rasulullah. Maka Allah akan memberikan ampunan. Yaghfir lakum dzunubakum.
salawat kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yaghfir lakum dzunubakum. Itu menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan sesungguhnya beliau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sungguh ketika hadir dalam hati kita rasa cinta ya, pada Allah dan Rasulnya sungguh lebih daripada luar biasa. Karena itu menjadi wasilah bagi kita yang penuh dosa dan penuh maksiat akan mendapatkan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah akan ampunkan segala kehilapan kita. Jika Allah sudah ampuni, maka tidak ada lagi yang menghalangi antara diri kita dengan Allah kecuali kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilham untuk terus mencintai Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang beliau ajarkan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Qali hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.